warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, jurusan Manajemen. Baiklah, saya akan membahas isi jurnal saya tentang kesalahan penulisan dalam spanduk dan papan nama. Happy watching! Judul: Kesalahan penulisan dalam spanduk dan papan nama, disusun oleh Yolanda Febrianti, dosen pembimbing Eli Mardianingsih. Abstrak: penulisan iklan dalam media cetak maupun digital masih ditemukan banyak kesalahan berbahasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa pada penulisan iklan media cetak dan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan memfokuskan perhatian pada bahasa dan menggambarkan apa adanya suatu bahasa. Masuk ke latar belakang. Di luaran sana, banyak sekali masyarakat yang menggunakan iklan sebagai media promosi bagi barang-barang dagangannya. Tapi, masih banyak juga masyarakat yang membuat iklan dengan bahasa atau penulisan kata serta tanda baca yang sangat kurang tepat. Di sini, di dalam jurnal ini, kami akan membahas mengenai kesalahan penulisan iklan yang bertujuan agar para pembaca nantinya bisa membuat iklan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kita masuk ke pendahuluan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi tolak ukur kesalahan berbahasa. Kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar antara lain terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUEBI, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Selain itu, penggunaan bahasa di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 sampai 38 menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Contohnya pada pasal 36 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia serta untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Masuk ke metode penelitian. Analisis yang kami gunakan menggunakan kata dan tata bahasa baku pada tulisan ini. Dilakukan dengan analisis pustaka dan observasi dan pengumpulan data-data yang ada melalui internet. Sebagai alat bantu digunakan kaidah tata bahasa Indonesia sesuai dengan aturan berbahasa yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa Indonesia, yaitu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil dan pembahasan. Pada data 1, teman-teman bisa lihat di sini. Pada gambar di samping, kesalahan penulisan huruf kapital pada spanduk yang hampir keseluruhannya menggunakan huruf kapital. Dan itu bisa disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dan kesalahan dalam penulisan stiker, di mana di situ di dalam KBBI tidak ditemukan kata stiker, melainkan kata stiker. Kita masuk pada data 2. Pada data 2, kesalahan penulisan huruf kapitalnya hampir keseluruhannya.
seperti nasi bakar, ayam, dan tongkol. Bisa saja di situ nasi bakar, N dan B-nya tetap huruf kapital, tapi nasi bakar setelah huruf kapital digunakan huruf kecil dan mengikuti seperti itu, seperti seterusnya. Dan penulisan underscore 1 itu bisa diganti menjadi 1 porsi dan 8 JT bisa diganti menjadi 8000. Lanjut pada data 3. Di sini kata praktik pada gambar di samping merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata praktis, yang seharusnya kata-kata asing yang telah diserap di dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan, penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya, yang seharusnya menggunakan kata pukul. Bisa dilihat di sini. Hampir sama kesalahan penulisannya, yaitu pada huruf kapital. Dan di situ juga terjadi kesalahan pada kata galeri yang seharusnya menjadi kata galeri, karena di dalam KBBI tidak ditemukan kata galeri melainkan galeri. Dan di sini ada satu kata advertising, yaitu penggunaan bahasa asing ya. Kita lanjut pada data 5. Pada gambar di samping, penggunaan penulisan singkatan jalan yang benar adalah JLN. Atau lebih baik lagi, kata jalan tidak disingkat agar para pembaca lebih mudah dan lebih mudah mengerti. Kita lanjut pada data 6. Bisa dilihat gambar. Pada gambar di samping, kesalahan penulisan yang seharusnya laptop ditulis menjadi laptop. Dalam KBBI ditemukan kata laptop yang mengacu pada pengertian data di atas, yakni komputer pribadi yang agak kecil, yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna. Di samping itu, penulisan laptop tersebut berkaitan dengan lafal bahasa daerah. Meskipun lafal bahasa daerah ini tidak menghambat pesan yang ingin disampaikan pemasang iklan, tetap saja lafal bahasa daerah jangan sampai terbawa ketika berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut pada data 7. Pada gambar di atas, kesalahan penulisan kata di sini yang seharusnya menjadi di sini. Kesalahan penulisan kata depan tersebut disebabkan kata depan sering diracukan dengan awalan sehingga penulisannya digabung dalam kata yang mengikutinya. Seperti penulisan di sini, dalam PUEBI dijelaskan bahwa kata depan seperti di, ke, dan dari dapat ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sehingga penulisan kata depan yang benar pada data 7 yakni hanya ada di sini. Lanjut ke data 8. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Pada gambar di samping, penggunaan kata apotik pada gambar di samping adalah kata yang tidak baku dan tidak ditemukan di dalam KBBI. Seharusnya kata apotik tersebut diganti menjadi apotek yang merupakan kata bakunya. Karena di dalam KBBI tidak ditemukan kata apotik, melainkan kata apotek. Dan perlu diingat dari kata tersebut apotek, apoteker, bukan apotik, apoteker. Lanjut ke data
Data 9. Pada gambar di samping kata playgroup seharusnya bisa diganti dengan kata taman. Kata taman bermain. Karena selain mudah untuk dipahami, pembaca juga akan lebih tertarik, dan penulisan singkatan jalan yang benar adalah JLN, atau lebih baik lagi kata jalan tidak disingkat dan agar lebih memudahkan para pembaca. Lihat di sini playgroup bisa diubah menjadi kata taman bermain. Kita lanjut ke data terakhir. Pada data di samping, penulisan yang salah terdapat pada penulisan singkatan dan penggunaan huruf kapital, yakni JLMT Haryono. Penggunaan penulisan singkatan jalan yang benar adalah jalan, JLN, atau lebih baik lagi kata jalan tidak disingkat. Kemudian penulisan TLP seharusnya diganti menjadi TLP menggunakan huruf kecil. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Dan ini adalah bentuk secara rincinya dalam bentuk tabel. Ini analisis 1, analisis data 1, analisis kesalahannya, penggunaan huruf kapital, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Di sini teman-teman bisa lihat ini data 2 dan data 3. Di sini data 4 dan data 5. Data 6, data 7 dan 8. Analisis kesalahannya, penggunaan huruf kapital tidak ada, pemakaian tanda bacanya tidak ada. Analisis data 9 dan 10, bisa lihat di sini. Dan kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, saran di sini, penggunaan bahasa baku memang seharusnya kita terapkan, mengingat bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang benar. Di dalam penulisan, memang seharusnya mengikuti kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia. Untuk itu, sebaiknya kita harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati tersebut. Saran saya sendiri kepada pembaca, setiap kali pembaca ingin menulis, ada baiknya pembaca memahami dulu kaidah-kaidah penulisan. Salah satunya yaitu penggunaan kata yang baku dan penggunaan EYD agar tulisannya sesuai dengan kaidah penulisan yang sudah disepakati, penggunaan kata dan tanda baca. Sekian dari saya. Seperti yang teman-teman lihat tadi, seperti itulah kurang dan lebihnya pembahasan kita. Lebih dan kurangnya kalian bisa tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke seluruh teman-teman kalian. And see you